Kawan hafam, di dunia ini nampaknya makhluk hidup itu diciptakan dengan fungsinya masing-masing ya. Mereka akan sesuai dengan kodratnya selama alam semesta ini berjalan menurut keseimbangannya ya. Termasuk lalat tentara ya. Hermetia irusen ya. Jadi lalat tentara hitam atau biasa dikenal dengan BSF, Black Soldier Flies ya. Kali ini kita akan sedikit bincang-bincang soal pemanfaatan lalat tentara atau BSF. Di lalat BSF ini memang kelihatan dikodratkan menjadi makhluk perombak ya, jadi dekomposer. Perombak bahan-bahan organik. Salah satu makhluk yang diciptakan untuk menghancurkan atau merombak lagi bahan-bahan organik menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil dan kemudian berfungsi menjadi lebih baik dan bisa menjadi pupuk ya. BSF Black Soldier Flies ini ya, jadi kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah banyak sekali yang melakukan ya di channel itu, silakan dicek, itu banyak sekali yang sudah memanfaatkan ya untuk kepentingan ekonomi, ekologi, kemudian kepentingan sosial ya, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi sebelum video ini kita lanjut, silakan subscribe dulu. BSF Black Soldier Flies ya. Yang pertama, dia bisa dijadikan sumber protein. Karena merupakan salah satu serangga ya, mungkin ya. Artinya salah satu serangga, dan serangga itu memang proteinnya sangat tinggi ya, menurut referensi yang saya baca ya. Bahkan dimungkinkan itu ke depan itu salah satu sumber protein yang dikonsumsi manusia ini berasal dari serangga. Sudah banyak yang dilakukan ya di luar negeri, itu ada kecoa ya, kecoa mulai diternak. Ya, serangga ya, jangkrik ya, itu juga bisa jadi sumber protein. Nah, termasuk mungkin barangkali ini maggot yang dihasilkan oleh BSF ini suatu saat jadi sumber protein yang dikonsumsi manusia juga kan. Alasannya kalau sekarang nggak mau karena alasan jijik aja ya. Nah, kita nggak tahu. Tapi artinya kita bahas lagi soal BSF. BSF ini memang jadi sumber proteinnya dari mananya, dari maggot ya, atau plankton ya, atau larva yang dihasilkan dalam budidayanya. Larva ini salah satu step ya, salah satu tahapan dalam metamorfosa yang dialami oleh BSF alat tentara ini ya. Jadi mulai dari telur, kemudian larva ya, kemudian ya maggot yang kita kenal itu ya, itu juga masih larva dan jadi pupa, kemudian jadi lalat besar. Yang saya pernah alami ya, maggot ini bisa kita gunakan untuk merombak bahan-bahan organik ya. Jadi kapasitas untuk memakan sisa sampah ya, terutama sampah rumah tangga, ini sangat cepat dibandingkan misalnya cacing ya. Kelemahannya memang kalau maggot ini kita budidaya ini butuh ini ya, kadang butuh jaring ya, kalau cacing kan enggak. Tapi kalau kecepatan makannya ini, kecepatan merombak bahan organiknya lebih cepat ya. Dengan teknik ember tumbuk ya. Ember tumbuk yang dua ember disatukan ya, satu untuk bahan organiknya ya, satu untuk tampungan tampungan
lisit atau pupuk cairnya. Nah itu sampah rumah tangga bisa kita rombak ya sedemikian rupa. Dengan maggot ini satu menghasilkan maggotnya sebagai protein, sumber protein untuk kita kasih ke ikan, ke ternak unggas ya. Bisa juga digiling sebagai campuran pakan ternak dan lain sebagainya ya, karena memang protein. Nah kedua menghasilkan limbah cair ya, lisit ya. Jadi cairannya akan ke bawah karena ember yang di atas ini dilubangi ya, ke bawahnya dilubangi. Dia akan menghasilkan lisit atau kita bisa gunakan sebagai POC, pupuk organik cair ya. Apakah aman digunakan? Aman, sangat aman untuk digunakan di tanaman asal tahu prosedurnya ya. Jadi pupuk cair ini sangat bermanfaat kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman kita. Jadi sebenarnya ketahanan pangan ya bisa kita mulai dari rumah tangga ya, kawan habang semua. Jadi kita bisa nanam di pekarangan ya, di samping rumah, depan rumah, di pot ya, bahkan kalau sudah mahir bisa di dak itu bisa ya, seperti itu. Bawang, cabai, tomat, kemudian apalagi timun itu bisa sebenarnya kita hasilkan dari rumah tangga sebagai makanan premium, karena makanan non pestisida, makanan yang sehat, organik, yang pokoknya kita hasilkan dari dapur kembali ke dapur ya. Sebuah siklus ya, energi yang bagus ya, yang bersih ya, seperti itu. Kotoran diolah oleh maggot, kemudian kembali ke tanaman kembali ke dapur yang sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bersih dan suci, sudah dalam keadaan halal thayyiban ya, seperti itu. Nah itulah, kita berpikir mulai dari rumah tangga itu harusnya kita sadar bahwa kita bisa melakukan banyak hal ya yang bermanfaat untuk alam semesta, yang juga tentu bernilai ibadah yang sangat bagus ya, sangat thayyib ya, seperti itu. Pupuk cair ya, tapi yang paling penting untuk penggunaan pupuk cair ini, harus dipanaskan dulu ya, dijemur dulu ya, karena awalnya emang bau ya, jadi bau, jadi agak bacin, agak sedikit busuk ya, seperti itu. Apalagi kalau limbahnya macam-macam, ada daging, ada macam-macam ya, seperti itu. Lebih busuk dibandingkan hanya buah. Dijemur, dipotong ya. Ini bisa kita maini sebagai upaya untuk penyerapan energi ya, dari alam semesta, penyerapan elemen panas, elemen api dalam alam semesta ya, masuk ke pupuk cair tersebut ya. Nanti lama-lama pupuk ini akan harum ya, pupuk cairnya akan harum dan warnanya berubah menjadi lebih baik ya, lebih cerah ya, tadinya gelap seperti itu. Nah itu bisa kita gunakan untuk memupuk dengan cara spraying atau kita kocor ya, dicampur dengan air 10 kali lipat. Nah, biasanya saya seperti itu ya, kita aplikasi seminggu atau 2 minggu sekali ke tanaman-tanaman kita, insya Allah subur ya, karena kandungannya banyak, jelas ada asam umat ya, akan tergantung limbah kita ya. Nah, bisa untuk buah, bila bahan-bahannya buah ya, seperti itu. Kalau ada protein-protein hewaninya ya, seperti ikan ya, kemudian tulang-tulang ikan, kemudian daging ya, itu juga biasanya sangat bermanfaat untuk membantu pembuahan ya, dan membuat tanaman lebih strong ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, betul-betul luar biasa. Kita bisa menghasilkan makanan dari rumah kita sendiri, dan itu ya sedikit banyak berarti kita membangun kedaulatan jiwa kita, kedaulatan keluarga kita ya, seperti itu.
Karena hidup tanpa kedaulatan itu bagaimana rasanya, tidak enak ya, seperti itu. Kebahagiaan itu saya rasa tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kedaulatan. Kedaulatan itu dimulai dari kebebasan kita berekspresi dan dimulai juga dari kemandirian kita ya, seperti itu. Dari hal-hal yang terkecil, dari lini yang paling mikro, lini rumah tangga. Oke, begitu kawan abang semua ya. Jadi BASF ini selain cair ya, selain menghasilkan lisit dan protein juga menghasilkan limbah padat. Ya, limbah padat ini bisa kita campurkan ke media tanam, juga bisa untuk campuran media tanam menghasilkan tanaman-tanaman yang subur ya, tanaman yang lebih subur ya. Nah, ke depan kita akan mungkin sering membahas BASF ini karena saya berencana membudidaya BASF ini ya dalam skala yang kecil ya, dan ya mengikuti pertumbuhan nanti ya, seperti itu. Kalau memang bagus ya kita kembangkan lebih luas ya, seperti itu. Karena pertanian itu menurut saya tidak bisa dipisahkan dari peternakan, tidak bisa dipisahkan dari pengolahan limbah, tidak bisa dipisahkan dari perikanan. Sebuah siklus yang saling terkait, yang saling kualitatif, membangun satu sama lain ya. Itu kalau sudah siklusnya jalan menjadi pertanian yang rahmatan lil alamin, pertanian yang berkah, menjadi rahmat untuk siapa saja dan apa saja, termasuk membangun jiwa kita menjadi jiwa yang rahmatan lil alamin. Ya, itu saja ceramah pertanian kali ini, semoga bermanfaat. Dan kegiatan pertanian kita selalu tumbuh tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis ya, secara mental kita berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.